Dari informasi tadi, kita akan kembali ke trending topik news lain. Tadi ada 3 ya, 2 sudah kita bahas, kita akan tampilkan 1 lagi. Nah ini dia, sudah tampil di layar, ada informasi soal mudik. Mudik ini pencariannya 2.000, ini kayaknya udah pada siap-siap mudik atau bahkan udah melakukan mudik duluan nih Naila. Kantor kita aja udah sepi, kayaknya udah banyak yang udah banyak mudik nih. Kita aja yang masih kerja ya. Dan kita langsung saja bahas pemirsa yang paling banyak dicari adalah terkait dengan mudik. Berikut ini dalam Newsline Trending Topic. Wah, ini pekan terakhir bulan suci Ramadan. Rasanya kalau bulan suci Ramadan ini pasti udah kepikirannya mudik nih kalau udah minggu-minggu ini. Nah, kita juga pengen tahu Anda sudah berencana mudik atau nggak mudik dulu tahun ini. Tapi ini informasinya bagi Anda yang berencana mudik ya. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar perjalanan Anda aman dan nyaman. Mulai dari memilih waktu keberangkatan yang tepat pastinya. Kemudian juga memastikan kondisi kendaraan prima. Rutin pengecekan sebelum itu ya, hingga mempersiapkan kebutuhan selama di perjalanan. Jadi pemirsa, pada hari pertama periode mudik nih, kalau di Jakarta ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan work from anywhere atau WFA bagi sebagian pekerja guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Tapi sebetulnya bukan di Jakarta aja. Kalau kita lihat, kita tarik lagi ke belakang pemirsa, pemerintah ini sudah memberlakukan WFA ini di beberapa instansi. Ini supaya semakin panjang dan mengurangi kemacetan juga ya. Betul, untuk nanti nggak perlu terlalu padat-padat banget deh. Tapi bagi yang menjalankannya asyik juga ya. Kita lihat pengen juga ya? Pengen dong. Nah, atas kebijakan ini, kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, aparatur sipil negara atau ASN yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dibolehkan mudik lebih awal pemirsa. Dan Gubernur memastikan bahwa pelayanan kepada warga Jakarta tetap berjalan normal karena ASN yang bertugas melakukan pelayanan kepada masyarakat ini tetap bekerja seperti biasa. Ya udah deh, kita simak, kita dengarkan bersama pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Jadi itu kan memang sudah diputuskan mulai dengan tanggal besok ya 24 dan kami akan melakukan. Tetapi untuk yang memberikan pelayanan publik langsung tentunya tidak bisa, tetap harus bekerja secara ini. Tetapi di luar itu kami persilakan kalau mau pulang kampung. Nah, ngomong-ngomong pemirsa, pemerintah tuh sebelumnya memang sudah mengeluarkan surat edaran penerapan WFA bagi ASN. Ini mulai tanggal 24 sampai 27 Maret 2025 ini. Tentunya kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada hari raya Idul Fitri di tahun ini nih pemirsa. Kita lihat ya seperti apa sih para pemudik di sejumlah wilayah. Prediksi jumlah pemudik lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 146,48 juta orang atau 52% dari total penduduk Indonesia. Ini menunjukkan penurunan ya sampai 24% ternyata dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta pemudik. 52% warga Indonesia akan melakukan mudik. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada hari ini, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional truk. Kecuali ini pemirsa untuk angkutan sembako dan juga kebutuhan pokok lainnya. Nah, jadi ada kebijakan yang akan diberlakukan pada hari ini terkait dengan pembatasan truk. Tapi untuk mengurai supaya tidak macet-macet amat nanti, pemerintah juga sudah memberlakukan work from anywhere. Tapi sebetulnya nggak cuma itu aja pemirsa, karena kalau misalkan kita melihat berbagai kebijakan itu sudah dilakukan karena sudah melihat evaluasi dan juga akhirnya mereka membuat kebijakan-kebijakan baru termasuk dengan berbagai penerapan mulai dari kontraflow, kemudian ganjil genap, one way. Hal-hal seperti itu juga patut diperhatikan ya. Betul. Lihat jadwal-jadwalnya, jangan sampai skip nantinya kalau Anda nggak mau mudiknya pusing. Nah, kita akan sampaikan juga informasi berikut ini bahwa Metro TV kembali menggelar pelepasan tim monitor mudik 2025 di Gedung Grand Metro TV pada pagi tadi. Nah, pemirsa, tim monitor mudik Metro TV akan memantau dan juga memberikan update terkini mengenai arus mudik dan juga arus balik lebaran
Lebaran dari sejumlah titik. Tim Monitor Mudik 2025 telah disebar di sejumlah titik. Pelepasan tim Monitor Mudik kali ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama Jasa Raharja Rifan Purwantono, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, dan juga Direktur Utama Metro TV Arief Suditomo. Para jurnalis Metro TV ini nantinya tidak hanya menyajikan informasi terkini, tapi juga memberikan gambar terbaik dari darat dan juga udara menggunakan drone ini untuk melihat secara keseluruhan kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya Metro TV menjadi referensi publik untuk menerima informasi seputar arus mudik dan juga arus balik dengan tepat. Adapun pantauan liputan mudik Lebaran akan tayang di seluruh kanal Media Group Network. Oke, kita akan... Nah pemirsa, buat teman-teman selamat bertugas untuk meliput mudik tahun ini, dan juga tentu saja Monitor Mudik Metro TV didukung sepenuhnya oleh para mitra, ikut sepenuhnya mensupport agar program Monitor Mudik 2025 ini berjalan sukses. Dan berikut pernyataan dari para mitra. Kalbe melalui produk Entrostop yang merupakan produk diare yang terpercaya sejak tahun 1972 dan merupakan produk diare nomor 1 di Indonesia, berkomitmen untuk terus mendukung penuh program mudik di Indonesia dengan melakukan edukasi. Nah, tema yang kita angkat tahun ini adalah stop kejutan diare saat mudik, di mana pada kesempatan yang sangat baik ini Entrostop menyumbangkan dan memberikan produk obat-obatan senilai lebih dari 1 miliar yang diberikan kepada para pemudik yang kita bagikan di berbagai titik di rest area tol maupun non-tol. Nah, selain itu kami juga hadir dan membuka posko mudik yang ada di 13 titik yang tersebar mulai dari kilometer 57 sampai kilometer 428 di Batang. Di mana di sini para pemudik dapat beristirahat di posko mudiknya kita, juga dapat mendapatkan pijat secara gratis dan juga dapat mendapatkan produk-produk yang kita bagikan secara gratis. Saya sangat menghimbau untuk para pemudik, terutama pengemudi, untuk jaga kondisi fisik dan jaga kondisi kendaraan, untuk selalu berhati-hati supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat, terutama pada saat mengemudi. Ini yang cukup penting, bahwa proses dari rest area ke rest area berikutnya itu kan ada cukup panjang, beberapa puluh kilometer. Nah, itu penting karena ada kondisi-kondisi kita ngantuk. Nah, pada saat ngantuk itu kita butuh super-super. Nah, makanya setiap mobil pastikan selalu tersedia super-super. Ini adalah permen asam yang bikin kamu meleknya jreng dan langsung on lagi, sehingga bisa berkemudi dengan baik. Nah pemirsa, rangkaian informasi mengenai mudik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda selepas jeda pariwara berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.